Itu kalau setiap subuh itu selalu dibangunkan untuk menghindarkan gorengan itu ya. Kalau orang Bandung misalnya bala-bala dan seterusnya gitu. Ya bawa sepeda, bawa telobong gitu untuk ngambil untuk barang-barang yang akan dibuat makanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini podcast C4 bersama saya Muhammad Iqbal. C4 ini merupakan singkatan dari Ciliwung 4 yang merupakan alamat SMK Negeri 2 Kota Bandung yang dulu namanya adalah STM Negeri 1 Kota Bandung. Para alumninya berkomunitas untuk tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi. Salah satunya melalui podcast C4 ini. Di episode kali ini kita bersama tamu spesial, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bandung, Bapak Hasan Iskandar. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, pasti banyak dari kita yang pengen tahu tentang Bapak. Apalagi Bapak baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah. Silakan Pak. Apa yang Bapak bisa ceritakan tentang Bapak? Iya. Sebenarnya memang betul bahwa saya baru 3 bulan ya menjabat Kepala Sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bandung. Tetapi bagi saya SMK Negeri 2 ini merupakan rumah kedua bekerja saya gitu. Karena dari dulu sejak saya jadi PNS tahun 90 itu yang saya ajar di BLPT yang saya waktu itu bertugasnya adalah siswa-siswa SMK 2 yang praktek di Jalan Pahlawan. Jadi sehingga begitu saya pindah ke SMK 2 ya seolah-olah saya kembali ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di sini juga sebagian besar itu sudah pernah berinteraksi dengan saya gitu. Waktu saya bertugas di Jalan Pahlawan, sehingga ya tidak aneh juga ya begitu saya masuk ke SMK 2. Memang awal karir saya sebenarnya di Jalan Pahlawan sebagai guru di BLPT Bandung ya. Kemudian 2012 oleh Pak Gubernur saya ditugaskan menjadi kepala SMK PU Negeri Bandung yang di Jalan Garut ya. Itu selama hampir 8 tahun saya di sana. Ya, mengembangkan sekolah kejuruan waktu itu dengan teman-teman yang alihan dari BLPT Bandung untuk menjadi guru di SMK PU. Dan kemarin bulan Agustus ya tepatnya itu saya ditugaskan ke SMK Negeri 2 Kota Bandung gitu, yang saya sebutkan tadi. Ini saya kembali ke rumah kedua gitu kan. Dan komunitas saya memang sebetulnya ada di sini gitu. Karena mengapa ada di sini? Karena saya kan basicnya jurusan mesin ya. SMK 2 ini kan basisnya dulu juga kan di teknik pemesinan ya. Sehingga begitu saya masuk ke sini ya alhamdulillah sih saya masih bertemu dengan rekan-rekan yang lama, walaupun sebagian memang sudah masuk masa pensiun ya. Begitu saya masuk ke sini, teman saya kemarin bulan Oktober Pak Suwarno sudah mulai pensiun, sudah teman-teman yang lain. Itu barangkali sekilas perjalanan karir saya sampai hari ini, dan alhamdulillah hari ini saya diamanatkan untuk memimpin SMK Negeri 2 Kota Bandung. Nah, Bapak kan pas pindah ke sini di bulan Agustus kemarin itu kondisi sedang begini nih Pak. Iya. Sedang pandemi COVID. Betul. Saat Bapak pertama kali bertugas di sini. Betul. Gimana Pak perasaan Bapak gitu? Pulang ke rumah tapi kondisinya sedang. Bahkan sampai hari ini ya. Terus terang aja ke rekan-rekan guru, karena kan kita tidak bisa interaksi secara langsung ya dengan rekan-rekan guru. Sebagian sih memang sudah kita berinteraksi secara fisik ya, tapi kan sebagian lagi banyak rekan-rekan guru yang tidak bisa hadir di sekolah ya, karena mungkin kondisi pandemi dan seterusnya. Kita hanya bertemu lewat virtual, lewat Zoom meeting kadang-kadang dan seterusnya. Terlebih lagi pada anak-anak. Ya, saya terus terang aja sedih juga sih melihat kondisi ini pandemi yang sekarang ya. Yang harusnya saya bisa bertemu, karena saya sih senangnya kalau ya waktu di SMK yang lama juga. Saya senang kalau misalnya setelah saya datang ke sekolah, kemudian jam 8 itu saya keliling. Hanya menyapa anak-anak gitu yang sedang istirahat pertama ya, melihat kondisi mereka dan seterusnya. Saya sering menyapa sih pada mereka. Nah sekarang itu kan tidak bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, itulah menjadi kesedihan saya sebetulnya. Apalagi ya di SMK ini kan
tuntutan pembelajarannya bukan hanya mereka ikut Zoom meeting dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi kesedihan saya. Dan permasalahan yang umum barangkali di SMK tentang pembelajaran kejuruan. Iya. Itu kan tidak bisa digantikan dengan virtual, ya? Virtual gitu kan, itu yang juga menjadi permasalahan. Harus praktek langsung. Harus praktek langsung. Memang beberapa siswa sih pernah ketemu, misalnya ada beberapa anak kita yang sedang mengikuti lomba gitu kan. Saya sengaja datang ke mereka di sekolah kita ini untuk menyapa mereka, untuk memberikan motivasi. Bahkan hari ini juga ada 2 orang siswa kami yang sedang mempersiapkan ikut welding kompetisi di PT Komatsu ya. Kemarin saya sudah menyapa ke sana, sudah lama juga, karena saya jurusannya pengelasan, saya memberikan artis pada mereka. Bagaimana trik-trik untuk menjadi seorang juara di lomba kompetensi itu yang yang saya lakukan sementara ini. Sebagai kepala sekolah baru nih pasti Bapak punya visi misi ya. Betul. Buat ke sekolah ke SMK Negeri 2 supaya lebih bagus daripada pendahulu-pendahulu Bapak tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa Pak visi misi? Iya, memang kemarin begitu saya masuk ke sini dengan teman-teman para manajemen sekolah, kami merumuskan visi misi sekolah ya. Karena berdasarkan dokumen yang kami miliki memang rencana kerja jangka panjang sekolah sudah habis masa waktunya. Iya. Gitu. Kami harus membuat rencana jangka panjang kemarin ke depannya ke 4 tahun ke depan. Kemarin dengan teman-teman sih kami merumuskan visi ya. Kita punya tagline namanya SMK Negeri 2 Juara. Itu tagline kita ya. Yeah. Dan itu kita angkat menjadi visi sekolah kita, jadi menjadi SMK Juara, pembentuk sumber daya manusia yang bermutu, kemudian menuju pusat keunggulan atau Center of Excellence. Itu visi sekolah kita, karena dengan teman-teman kami sudah berkomitmen kita ingin mengangkat kembali ya citra SMK 2 ke depannya, karena saya beberapa waktu lama dulu ya. Jadi kalau orang Kota Bandung bicara tentang SMK 1 atau SM 1 ya dulu dengan SMK 2 itu kan pasti agak apa ya, ekspektasinya cukup tinggi gitu ya. Sementara tidak ada kemerosotan sih sebetulnya, hanya kita ingin lebih meningkatkan ke depannya di mata masyarakat bahwa SMK 2 masih menjadi favorit masyarakat Kota Bandung, gitu, menitipkan putra-putrinya di sekolah kita. Itu kira-kira visi gitu ya. sekolahnya gitu ya. Gitu. Nah, kan kita ini di podcast C4. Betul. Bapak kira-kira apa yang Bapak tahu dari anak-anak C4 ini atau alumni C4 ini? Tahun 95? Tahun 95, ya. Ini kan, ini alumni yang 95 ini kan memang dulu juga sempat berinteraksi dengan saya di waktu di Jalan Pahlawan, ya kami mengajar mereka gitu. Dan awalnya memang begitu saya masuk ke SMK 2, saya kan mengkomunikasikan beberapa hal yang kita inginkan di SMK Negeri 2. Bahkan salah satu statement saya yang saya sampaikan kepada rekan-rekan waktu itu, saya ingin mengundang alumni sebanyak-banyaknya ke sekolah. Jadi saya ingin mengundang alumni sebanyak-banyaknya ke sekolah. Itu untuk apa? Pertama untuk memberikan informasi tentang tentang sekolah kita, kemudian informasi tentang apa sih yang harus dimiliki oleh adik-adik kelasnya setelah lulus di sekolah kita, dan itu yang diharapkan. Sehingga saya berinteraksi dengan beberapa rekan, alhamdulillah ya, cek bahasa Sunda mah jual gitu, banyak para alumni yang datang, termasuk yang alumni yang ini yang tahun 95 gitu. Menurut saya agak minculat, agak sedikit berbeda karena beliau intent gitu, datang ke saya untuk menyampaikan, dan saya sih welcome pada mereka untuk memberikan kontribusi bukan hanya materi tapi juga spirit ke anak-anak. Bahkan salah satunya dengan podcast ini, saya berharap bisa ditonton juga oleh anak-anak kita yang masih duduk di SMK Negeri 2 Kota Bandung. Mereka juga nanti bisa terinspirasi dengan hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Itu berarti tujuan. Secara umum kan lulusan SMK Negeri 2 banyak yang berprestasi, betul. Kinerjanya bagus, berusaha dan di manapun juga gitu kan ya. Nah, menurut Bapak nih yang ya walaupun baru menjabat tapi pasti tahulah kondisi semuanya di mana-mana.
gimana. Betul. Kira-kira ada nggak sih perbedaan alumni SMK Negeri 2 yang dulu Betul. dengan yang sekarang, yang terutama yang generasi milenial dan generasi Z? Betul, ya. Memang generasinya kan berbeda ya, Ya. dari generasi tahun 90-an ya, dengan generasi yang sekarang. Hanya yang saya lihat perbedaan yang mungkin agak terlihat ya bagi saya adalah semangat berjuang itu yang apa. Jadi kalau dulu anak-anak kita itu kan karena mungkin media sosial juga terbatas ya, Iya. sehingga mereka kadangkala peer groupnya itu lebih rapat gitu, dan mereka biasanya punya ketahanan mental yang cukup bagus sih. Itu yang mulai sekarang agak berkurang gitu, pada anak-anak kita. Jadi ketahanan mental, apakah mereka nanti berada di industri atau tidak, itu yang membedakan ya. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita tentu saja, bahwa ini sangat penting loh dibekalkan pada anak-anak kita. Itu sehingga banyak industri dulu waktu menguji kan lulusan SMK 2 sebagai lulusan yang memang betul-betul siap untuk digunakan di terjun di dunia kerja ya. Ini semangat inilah yang mungkin kita ingin tumbuhkan kembali, semangat bekerja dan seterusnya, pantang menyerah gitu. Betul. Nah ini kan yang kita ngomongin yang dulu-dulu Ya, sekarang kedepannya nih Pak, gimana langkah-langkah Bapak supaya lulusan-lulusan yang akan datang terus meningkat kualitasnya, terutama lulusan dari SMK Negeri 2? Salah satunya kami mulai tahun sekarang akan menerapkan budaya industri di sekolah, dan itu formulasi programnya sudah akan kita lakukan. Bahkan minggu depan kita sudah akan mulai ada workshop untuk menerapkan budaya kerja di sekolah kita. Ini salah satu cara barangkali bagaimana kita menumbuhkan budaya industri di sekolah, karena kan budaya sekolah dengan budaya industri cukup berbeda ya. Dari mulai bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berada di lingkungan. Itu mudah-mudahan nanti dengan program ini anak-anak kami sudah terbiasa dengan bagaimana mereka harus bersikap di industri dan seterusnya. Salah satunya itu ya budaya industri. Sekarang juga kami sedang mengadakan workshop untuk pusat pengembangan karir siswa, ini yang sekarang sedang berjalan juga di belakang. Itu sudah workshop yang ketiga ya. Di antaranya kami sekarang sedang membuat semacam aplikasi yang bisa digunakan oleh anak-anak kita, sekaligus juga sebagai tracker study ya, penelusuran lulusan. Namanya Pensil Juara gitu, aplikasinya. Memang kita ingin membuat brand-brand yang dikenal gitu ya oleh anak-anak kita. Kemudian nanti kita linkkan dengan website BKK, itu yang juga bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk mengakses apa sih profil yang dibutuhkan siswa lulusan pada saat mereka akan masuk ini. Itu salah satu. Dan banyak sih program-program yang lain ya. Kita juga ingin mendirikan kelas industri. Kemarin kami sudah berinteraksi dengan PT Pindad gitu, untuk membuat kelas industri, sehingga budaya kerja di industri itu bisa dilakukan di sekolah. Itu yang sedang kita lakukan. Meningkatin sikap profesional. Ya, itu yang lebih penting sebenarnya, karena ada satu penelitian ini saya juga mengungkap. Jadi dari 1.000 orang yang terkena PHK, itu 800 orangnya itu bukan karena kompetensi mereka di PHK, tapi karena sikap di hanya 20% saja karena kompetensi. Ini kan menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan, bahwa sebetulnya di industri itu yang paling terpenting ya kompetensi tentu penting ya, wajib itu dasarnya ya. Kalau lulusan SMP kan harus punya itu ya. Tetapi yang ternyata yang lebih penting adalah membangun sikap. Gitu. Saya pernah tahun 2004 kebetulan saya waktu itu diminta dengan tim LAPI ITB itu menjadi konsultan. Saya kan ikut di LAPI ITB kurang lebih ada 3 tahunan konsultan penyusunan kurikulum 2004. Nah pada saat itu saya kan diajak keliling industri di daerah Cikarang untuk melihat apa sih profil yang dibutuhkan oleh siswa lulusan SMK. Kebanyakan yang kami tangkap dari pernyataan mereka bahwa kami tidak butuh siswa lulusan SMK itu kompeten banget loh gitu.
Karena yang namanya kompetensi bisa kita latihkan di Iya, situ. bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade 3 setiap bulan, tahun. 2 bulan. Betul. Tetapi kalau yang namanya sikap, katanya kayak gitu, yang namanya karakter itu tuh, tidak bisa iya. katanya kami upgrade mereka 3 bulan jadi karakternya bagus. Mereka harus dibiasakan. Iya, harus Itu yang terbiasa. paling Betul. terpenting gitu. Gitu barangkali. Oke, jadi tadi sudah tentang peningkatan kualitas. Sekarang kira-kira peran alumnus nih Pak, Ya, Bapak terhadap alumnus nih, harapan Bapak peran mereka untuk membantu SMK Negeri 2 terutama untuk lulusannya betul. seperti apa? Ya, sebetulnya sih saya beberapa waktu yang lalu sebelum saya diangkat menjadi kepala sekolah, saya kan masih mengajar ya, Iya. mengajar anak-anak kita di teknik pengelasan. Saya justru menggunakan alumni itu untuk menjadi guru tamu, itu salah satunya hanya ya, Iya. salah satunya aja Oh, jadi menjadi guru tamu. Salah satu yang kita harapkan seperti yang saya contohkan barusan bahwa saya ingin bahwa teman-teman para alumni ini bisa memberikan berbagi pengalaman lah dengan adik-adik kelasnya sehingga bisa memberikan motivasi pada mereka untuk belajar lebih sungguh-sungguh, kemudian membangun karakternya bisa lebih baik. Itu yang diharapkan. Salah satunya saya sih berterima kasih ya kepada teman-teman angkatan 95 ini gitu, dengan adanya podcast seperti ini juga harapan kami bisa memberikan informasi ya pada anak-anak kami. Iya. Jadi ingin memberikan informasi pada anak-anak kami atau adik-adik kita di SMK Negeri 2 Kota Bandung agar mereka bisa membangun kompetensinya bisa lebih baik. Dan banyak hal sih sebetulnya yang juga kita harapkan kontribusi dari para alumni. Di samping juga transfer teknologi ya. Kalau saya yakin kalau teman-teman alumni sudah berkiprah di industri, mereka punya banyak pengalaman. Betul, pasti. Itu yang bisa dibagikan pada anak-anak kita. Beberapa program sudah kita lakukan ya kemarin dengan Bisa AI ya. Kita kan punya alumni juga sebagai founder Bisa AI. Setiap bulan kami melakukan webinar ke siswa. Itu umum ya, terbuka. Yang materinya ya sekitar bagaimana kita membangun kompetensi, kemudian mungkin ada kaitan juga dengan pembelajaran dan seterusnya, itu juga kita lakukan. Kemarin terakhir tanggal 4 ya, itu kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan nanti rekan-rekan alumni yang lain bisa mengisi konten. Mungkin juga dengan podcast seperti ini bisa juga kita lakukan seperti itu. Pak, mudah-mudahan nih pandemi segera berakhir. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi supaya ya tadi Bapak bisa ketemu langsung dengan guru-guru. Betul. Terutama dengan anak-anak. Betul. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak buat anak-anak di rumah nih? Betul. Peserta didik yang sampai sekarang belum bisa kembali ke sekolah. Betul. Belajar langsung di sekolah. Apalagi kan tadi ada beberapa pelajaran yang memang tidak bisa digantikan Tidak bisa. dengan virtual. Betul. Kira-kira Ya, jadi saya sih hanya mengingatkan dan mengajak pada anak-anakku sekalian, jadi jangan patah semangat ya, karena masa pandemi ini merupakan ujian bagi kita. Sejauh mana kita bisa bertahan dengan ujian yang ada, itu saya kira sebuah kemenangan bagi kita. Terlebih lagi pada konteks pembelajaran. Jadi jangan merasa rendah hati, jangan merasa putus asa, karena kompetensi yang kita inginkan juga tidak tercapai karena tidak ada pembelajaran. Memang permasalahan utamanya kan pada kegiatan pembelajaran praktik ya. Betul. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi kalaupun anak-anakku sekalian misalnya di lingkungan rumah kita misalnya ada bengkel, itu silakan melakukan pendekatan pada mereka untuk sekedar kita menguji coba mengasah kompetensi kita. Itu yang kami harapkan. Dan juga informasi pembelajaran ya tetap juga kita lakukan. Ini mohon juga diikuti dengan baik. Ada satu mungkin saya juga agak lupa tadi, saya ingin menyampaikan juga beberapa pengalaman hidup ya buat anak-anakku sekalian. Ini sebagai saya tidak ingin bahwa itu juga teralami oleh anak-anakku sekalian.
Jadi saya itu kan berangkat dari orang lembur lah kalau sudah. Sebenarnya saya bukan apa dulu lahir dari orang tua yang hidup di kota, tidak. Di daerah mana Pak? Di daerah Cirebon. Jadi kalau ke kota itu kurang lebih hampir 25 kilo saya harus ke kota. Kalau ke kota, jadi sangat jauh dari kota gitu ya. Bisa dibayangkan ya tahun 87, 83 saya lulus SMP gitu kan. Kemudian bisa dibayangkan kondisi desa dulu gitu ya, mungkin tidak sama dengan yang sekarang. Jadi jauh dengan kondisi yang sekarang. Ya, kendaraan juga jarang gitu kan, tidak seperti sekarang gitu. Saya juga tidak berangkat dari orang tua yang cukup berada gitu. Karena bapak saya kan hanya seorang pegawai swasta biasa. Yang waktu itu saya lihat gaji bapak saya di struknya itu hanya 80.000. Itu 80.000 ya. Sehingga ibu saya ya untuk menopang kehidupan keluarga dia berjualan gitu. Dan mengajak anak-anaknya untuk ikut terlibat langsung dalam proses jualan itu. Itu pembelajaran yang mungkin sampai hari ini terasa bagi saya gitu. Itu kalau setiap subuh itu selalu dibangunkan untuk mengedarkan gorengan itu ya. Kalau orang Bandung misalnya bala-bala dan seterusnya gitu, dimasukkan ke warung, kemudian pada saat siang itu harus nagih ke warung-warung. Begitu sore gitu, begitu sore tugas saya bawa sepeda, bawa telobong gitu untuk ngambil untuk barang-barang yang akan dibuat makanan itu tugas saya. Sampai saya menjelang SMP selesai, saya harus ke kota karena kan di desa saya ada daerah SMP. Saya masuk STM itu waktu itu. Kota Cirebon tuh ya? Di kota Cirebon gitu kan. Karena ketidakmampuan orang tua saya dititipkan di paman gitu kan. Di Cirebon dititipkan di paman yang namanya numpang kan pasti harus itulah pembelajaran ya. Saya kira mungkin kondisinya itu yang juga harus bisa kita lakukan pada saat pandemi sekarang ini. Jadi ya ketahanan kita menghadapi ujian itu menjadi sangat penting, dan mohon juga anak-anakku sekalian ini kita harus punya mimpi. Itu yang sangat penting, yang saya rasakan dulu, kita harus punya mimpi. Saya dulu waktu kira-kira grup-grupan ya anak saya itu kan suka punya grup gitu ya, suka punya grup. Itu kan suka bertanya, nanti kamu kalau gede mau jadi apa? Saya waktu itu spontan, saya ingin jadi guru. Oh, dari SMP? Dari SMP itu, saya ingin jadi guru. Dan itu kan mimpi ya? Itu kan mimpi, walaupun saya tidak tahu apakah nanti saya bisa sekolah lanjut, tidak. Gitu. Karena kondisi ekonomi kan saya sampaikan tadi cukup tidak memungkinkan kalau saya harus ke Bandung kemudian kuliah dan seterusnya, itu kan tidak memungkinkan. Belum kebayang, tapi saya ingin jadi guru gitu. Dan itu mimpi selalu ada. Nah, karena berulang-ulang saya mimpikan, akhirnya alhamdulillah terwujud ya. Walaupun mungkin Allah sudah menakdirkan saya bisa kuliah diploma ya, dengan istilahnya saya tidak bayar gitu karena ada beasiswa masuk ke diploma gitu kan. Kemudian saya ikut S1 juga beasiswa. Di mana Pak S1? Saya diploma di IKIP Bandung dengan P3GK dulu, program diploma 3. Kemudian S1 juga sama. Saya mendapatkan beasiswa. Hanya begitu S2, saya cari-cari beasiswa tidak ada gitu. Ya terpaksa, bukan terpaksa ya. Bismillah gitu, walaupun saya tidak punya uang banyak, saya kuliah S2 di UPI ya. UPI jurusan teknologi kejuruan. Alhamdulillah 2010 saya selesai dan alhamdulillah sampai hari ini ya bagi saya ini merupakan kebanggaan dan doa orang tua saya itu. Kedua orang tua saya sudah tidak ada ya. Jadi dulu itu ya keinginan mungkin semua orang tua sama ya, bahwa anaknya bisa berhasil. Begitu anaknya berhasil, kedua orang tua saya sudah tidak ada. Itu yang tapi itu kan perjuangan ya. Jadi anak-anakku sekalian mungkin yang sekarang menghadapi masalah pandemi, jadi ya kita harus punya ketahanan lah. Apalagi di kegiatan pembelajaran ya daring, saya kira ini kan pengawasan guru juga mungkin tidak intens, seperti pada saat sekolah. Artinya kan kita harus punya inisiatif sendiri untuk bisa maju. Saya kira orang yang maju itu orang yang
dulunya ditempa dengan berbagai permasalahan. Itu yang menurut saya orang bisa menjadi maju. Tapi kalau orang tidak pernah ditempa permasalahan, akan sulit dia maju. Ya. Itu yang saya rasakan. Jadi banyak permasalahan itu bukan berarti jadi mendorong kita jadi rendah diri ke bawah, tapi justru harusnya mendorong kita menjadi lebih baik. Tambah semangat belajar. Kondisi kayak gini, iya, gitu. harus dicari jalan keluarnya. Betul, dan itu menuntut kita lebih kreatif. Betul. Ya, saya kan juga tidak pernah menyangka gitu kalau misalnya untuk rapat kita harus pakai Zoom meeting, itu kan tidak pernah terbayangkan kan. Betul. Ya, kemudian kita kuliah juga misalnya tidak tatap muka pakai Zoom meeting ya tidak terbayangkan. Betul. Nah sekarang terjadi gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi ini pesan saya pada anak-anakku sekalian yang sekarang masih mungkin duduk di kelas 10, kelas 11, kelas 12, jangan patah semangat. Tetap kita harus punya semangat yang tinggi dan jangan lupa kita harus punya mimpi. Betul, harus punya mimpi. Udah ada contohnya. Gitu. Ucapan pas di SMP terjadian, alhamdulillah gitu. Dan tidak nyangka juga jadi kepala sekolah. Gitu. Karena saya juga tidak pernah punya mimpi jadi kepala sekolah. Mimpinya guru aja gitu. Tapi ini kan mungkin penghargaan dari Allah bahwa dengan pekerjaan kita yang memang kita lakukan mungkin dengan sepenuh hati ya. Betul. Itu menjadi buah yang sangat baik. Luar biasa sama Bapak nih ngobrol. Ya Pak, terakhir nih sebelum terakhir. Tadi kan sudah bicara tentang ayah, orang tua ya. Sekarang saya mau tanya tentang arti keluarga Bapak. Bagi Bapak itu keluarga. Iya, bagi saya keluarga adalah support. Kemudian tempat ibadah itu menjadi hal yang memang menjadi utama. Mengapa saya sebutkan bahwa keluarga adalah support bagi saya? Karena saya bisa duduk di sini kan karena juga support dari keluarga. Betul. Saya yakin kalau keluarganya atau kita bermasalah dari keluarga, saya mungkin tidak akan bisa duduk di sini. Dan ini ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan bahwa peranan keluarga itu sangat penting. Jadi kalau ada ada laki-laki yang berhasil itu ada istri yang hebat di rumahnya kan? Ya kan gitu ya. Kalau ada laki-laki yang berhasil ada istri yang hebat di rumahnya gitu. Jadi sebetulnya kalau saya disebut berhasil, istri saya yang hebat di rumah sebetulnya karena memberikan support. Jadi bukan hanya support dalam artian ucapan, tapi dengan doa mereka. Gitu. Doa dan perbuatan. Ya dengan perbuatan mereka gitu. Dan alhamdulillah ya, istri saya kalau setiap saya berangkat itu selalu beliau menemani keluar pagar gitu. Kalau saya sambil dialog dengan istri saya sih beliau sambil mendoakan gitu. Jadi kalau misalnya istri saya tidak ada itu saya kehilangan doa hari itu kehilangan doa istri hari itu dan alhamdulillah anak-anak juga ikut mendukung dan seterusnya. Jadi itulah yang saya rasakan bahwa keluarga itu memiliki peran yang sangat penting terhadap karir seorang laki-laki lah gitu. Dan itu menjadi hal yang menurut saya patut syukuri bahwa saya punya keluarga yang mendorong dan mendukung saya untuk berkarir ya, dari mulai jadi guru dan istri saya tidak pernah mengeluh. Terus terang aja waktu saya jadi guru saya itu kalau bekerja ingin total gitu, tidak mau setengah-setengah. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang belum beres, harus saya bereskan dulu gitu. Itu yang mungkin di sisi yang lain ada jeleknya juga sih ya. Tapi di sisi yang lain saya juga sudah cerita kepada istri saya, Bu, bahwa ayah akan manggilnya kan ya. Ayah akan menyelesaikan pekerjaan ini dan kemungkinan pulangnya agak larut malam. Atau bilangnya kalau ini Bu, jika nama ayah mau pulang ya gitu. itu kadang-kadang juga terjadi. Dan tahun 2009, 2011 lah gitu ya. Saya kan sampai setelah dari ITB itu kan 3 tahun karena mungkin aktivitas saya diminta untuk jadi narasumber nasional untuk sosialisasi kurikulum, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat kota. Bahkan satu hari pernah kejadian pulang ke rumah itu hanya ganti tas. Pergi lagi ganti tas, kemudian saya minta istri saya untuk
ngepak lagi tas harus berangkat lagi ke Indramayu. Hmm. Ya sedih sih sedih kan, Iya. tapi kan itu kan tugas yang harus saya selesaikan dan mungkin buahnya yang hari ini gitu. Bisa saya rasakan. Gitu. Itulah keluarga bagi saya, jadi cukup penting bagi saya karena yang mendorong karir saya adalah salah satunya keluarga, juga doa orang tua saya dan seterusnya. Nah, itu yang kita kenal dengan perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Saya setuju itu dengan istilah itu. Saya setuju itu dengan istilah itu. Oke nih Pak, sebelum kita tutup nih, mungkin ada hal-hal yang mau ditambahin atau yang belum sempat saya tanyain tadi, silakan. Iya, ada mimpi saya di SMK Negeri 2 ini salah satu saja. Ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman SMK 2 bahwa mari kita membangun SMK 2 seperti yang dulu. Saya tidak mengatakan bahwa SMK 2 tidak seperti yang dulu ya, tetapi waktu zaman dulu kan orang menganggap SMK 2 begitu informasi SMK 2 pasti SMK besar itu. Jadi mari kita membangun SMK 2 bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan ke depannya dengan program-program yang sudah kita rancang bersama-sama dengan tim manajemen sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah ya bagi saya, bahwa dimanapun kita adanya itu ladang ibadah, sehingga kan hidup itu harus punya jejak gitu ya. Yeah. Itu yang saya juga menjadi niatan saya bahwa hidup itu harus punya jejak. Yeah. Kalau istilah sekarang legacy. Legacy gitu, semuanya legacy gitu. Jadi kalau hidup kita tidak punya legacy, begitu kita sudah tidak ada, sudah tidak ada lagi gitu. Apa yang gitu. Sehingga waktu awal dulu ya saya membuat modul. Jadi membuat modul, saya sampai waktu itu produktif ya, 11 modul yang bisa saya buat dalam waktu 2 tahun. Saya ingin punya legacy. Karena kan modul itu kan digunakan oleh kementerian waktu itu, oleh Kementerian Pendidikan, dan menjadi dokumen pembelajaran waktu itu. Itu kan legacy. Jadi kalau misalnya kita mencari modul tentang misalnya waktu itu memotong dengan alat potong gas, itu saya pernah membuat modul itu di searching, nanti kan muncul penyusunnya ini, itu kan legacy. Itu legacy. Nah ini di SMK 2 juga saya sih berharap nanti saya punya legacy bahwa kita akan mengangkat SMK 2 lebih baik lagi ke depannya, lebih dipercaya oleh masyarakat industri, juga oleh masyarakat umum untuk menitipkan putra-putrinya di SMK Negeri 2 Kota Bandung. Juga ini terakhir saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan SEMPAT lulusan tahun 95, ini luar biasa ya, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu hal ya, berbagi lah gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi informasi yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, ya itulah tadi obrolan saya bersama Bapak Hasan Iskandar, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bandung. Selamat bertugas Pak, semoga SMK Negeri 2 ya seperti Bapak tadi bilang semakin berkembang, semakin baik, dan memberikan legacy atau warisan yang ya selama-lamanya akan dikenal. Amin. Itu, baiklah, saya Muhammad Iqbal, sampai ketemu lagi di podcast C4. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.